Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Amalia dengan NIM 20010404006. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang artikel penelitian saya yang berjudul Bentuk dan Makna Idiom dalam Surat Kabar Jawa Pos edisi Februari 2021 sampai Juni 2021. Ya, selanjutnya ada teori penelitian. Menurut Mahsun, tahun 2025 bagian 90 menyatakan bahwa metode simak merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menyimak menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, metode catat digunakan peneliti untuk mencatat semua data yang diperoleh dari hasil penyimakan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel klasifikasi data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan ekstralingual. Apa sih metode padan ekstralingual itu? Metode padan ekstralingual digunakan untuk menganalisis unsur bahasa yang bersifat ekstralingual, seperti halnya menghubungkan masalah kebahasaan dengan hal di luar masalah bahasa. Selanjutnya ada pengertian idiom. Satu, yaitu pengertian idiom menurut Jaja Sudarma tahun 1999 bagian 16. Idiom adalah makna leksikal yang terbentuk dari beberapa kata. Kata-kata yang disusun dengan kombinasi kata lain dapat pula menghasilkan makna yang berlainan. Dan yang kedua, menurut Hair tahun 1993 bagian 7. Idiom adalah satuan bahasa entah berupa kata, frasa maupun kalimat yang maknanya tidak dapat ditarik dari kaidah umum gramatikal yang berlaku dalam bahasa tersebut, atau tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsur yang membentuknya. Dan dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa idiom adalah suatu kesatuan yang membentuk makna baru dari unsur pembentuknya. Unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada jenis-jenis idiom. Ada dua jenis idiom. Yang pertama adalah idiom penuh. Unsur yang membentuknya sudah merupakan satu kesatuan makna. Setiap unsur sudah kehilangan makna leksikalnya sehingga yang ada adalah makna dari keseluruhan bentuk tersebut. Contohnya yaitu duduk perut yang berarti hamil, membanting tulang yang berarti bekerja keras. Dan yang kedua ada idiom sebagian, yaitu masih ada unsur dari kesatuan untuk tersebut yang masih tetap dalam makna leksikalnya. Contohnya, dasar hitam yang berarti daftar yang memuat nama-nama yang dicurigai atau pernah berbuat kejahatan. Selanjutnya ada bentuk idiom. Dari berita pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Februari 2021 sampai Juni 2021, berdasarkan hasil klasifikasi data dalam teks berita pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Februari 2021 sampai Juni 2021, terdapat beberapa bentuk idiom. Adapun bentuk satuan gramatikal yang ditemukan yakni berupa gabungan kata. Berikut beberapa data yang presentatif mengenai bentuk idiom sebagai berikut. Yang pertama ada tabel 1, yaitu bentuk idiom berdasarkan segi keeratan unsur. Yang pertama ada idiom penuh, yaitu berjumlah 5 data seperti tulang punggung, menahan diri, memakan korban, tertangkap basah, pria hidung belang. Dan yang kedua ada idiom sebagian, terdapat 5 data juga seperti nasib naas, hiburan malam, minuman keras, dini hari, dan saksi mata. Dan untuk tabel yang kedua yaitu bentuk idiom berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama ada idiom dengan bagian tubuh, yaitu terdapat 3 data. Yang pertama ada tulang punggung, pria hidung belang, dan tangkap tangan. Untuk yang kedua ada idiom dengan panca indera. Ada 2 data, yaitu timah panas dan titik terang. Untuk idiom dengan nama binatang dan panca indera itu ada 1, yaitu membabi buta. Dan yang keempat, idiom dengan nama bilangan ada 1 juga,
yaitu pedagang kaki lima. Yang kelima, idiom dengan nama binatang dengan warna, yaitu ada 1 data, yaitu kambing hitam. Dan yang terakhir ada idiom dengan nama benda dan alam, yaitu ada 2. Yang pertama ada serangan fajar dan hiburan malam. Untuk berdasarkan uraian tabel tersebut dari Surat Kabar Jawa Pos edisi Februari 2021 sampai Juni 2021 terdapat 10 idiom. Data bentuk idiom klasifikasi kan berdasarkan segi keeratan unsurnya, ada unsur pembentuknya. Untuk idiom berdasarkan segi keeratan unsur terbagi menjadi idiom penuh dengan jumlah 5 dan idiom sebagian berjumlah 5. Sedangkan bentuk idiom berdasarkan jenis unsur pembentuknya ada 9. Yang pertama ada idiom dengan bagian tubuh, yaitu berjumlah 3 idiom. Idiom dengan panca indera berjumlah 2 idiom. Idiom dengan nama binatang dan panca indera berjumlah 1. Untuk idiom dengan nama bilangan berjumlah 1 juga. Untuk idiom dengan nama binatang dan warna ada 1. Dan yang terakhir ada idiom dengan nama benda dan alam, yaitu berjumlah 2. Oke, yang selanjutnya ada idiom penuh. Pada data di atas termasuk idiom penuh adalah kata pria hidung belang, karena kata tersebut jika dilihat dari makna yang sebenarnya bermakna pria mempunyai hidung belang, tetapi di dalam konteks kalimat ini kata pria hidung belang adalah satu kesatuan maknanya sama sekali tidak tergambarkan dari kata yang membentuknya. Makna idiom pria hidung belang yaitu sebutan untuk seorang laki-laki yang gemar mempermainkan perempuan. Dan untuk idiom sebagian, yaitu pada data di atas termasuk idiom sebagian adalah kata saksi mata. Bila dilihat dari makna yang sebenarnya bermakna seorang yang melihat suatu kejadian dan orang tersebut dapat dikatakan yang mengetahui secara langsung bagaimana kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi. Dan dalam konteks kalimat ini, kata saksi mata yang maknanya masih tergambarkan adalah kata mata. Baik, dari penjelasan yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa idiom pada Surat Kabar Jawa Pos terbitan tanggal 23 Februari sampai 21 Juni 2021 terdapat 2 jenis idiom, antara lain berdasarkan segi keeratan unsur, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian, serta idiom menggunakan bagian tubuh, idiom menggunakan panca indera, idiom menggunakan jenis warna, idiom menggunakan benda alam, idiom menggunakan nama binatang, dan idiom menggunakan nama tumbuhan. Idiom berdasarkan segi keeratan unsur terdapat 5 idiom penuh dan 5 untuk idiom sebagian. Dengan demikian, berdasarkan segi keeratan unsurnya, idiom penuh dengan idiom sebagian sama banyaknya. Sedangkan berdasarkan unsur pembentuknya, idiom dengan panca indera jauh lebih sering digunakan dan ditemukan pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Februari 2021 sampai Juni 2021. Ya, baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.